pada pertemuan perdana ini silaturrahim dengan halal bihalal. Silaturrahim dengan halal bihalal. Silaturrahim dengan halal bihalal ada kesamaan tapi ada juga perbedaan. Tulisan yang benar dalam bahasa Indonesia, kalau untuk halal bihalal disambungkan semuanya, halal bihalal. Itulah kalau di kamus besar bahasa Indonesia, karena halal bihalal ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Ketika disebut halal bihalal, maka di benak yang mendengar berarti ini di bulan Syawal. Kalau disebut halal bihalal di bulan Muharram, agak lucu didengar oleh orang. Kenapa? Karena momennya tidak pas. Kemudian silaturrahim itu pun yang tepat adalah silaturrahim, bukan silaturrahmi, tapi silaturrahim. Yang disambungkan adalah perasaan dalam jiwa yang bermuarakan dengan kasih sayang, ditampilkan dengan fisik. Jadi silaturrahim bukan hanya sekedar kumpul, makan, salaman, tapi silaturrahim itu harus didasari dengan hati, rahim, kasih sayang. Baik, bagian pertama kita mulai memahami arti silaturrahim dan halal bihalal. Memahami arti silaturrahim dan halal bihalal. Kita mulai dari kutipan dari kitab Syarah Sahih Muslim juz 2 halaman 592 yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kata beliau, ini penjelasannya bagian Bad'ul Wahyi. Pada saat Nabi SAW akan menerima wahyu, apa kebiasaan Nabi. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim di situ itu disebutkan. Jadi bukan bagian tertentu, bab silaturrahim, pengambilan kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Tapi ini masuk pada bagian awal dari Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua itu, terkait dengan kebiasaan Nabi pada saat menjelang wahyu itu turun. Nabi melakukan tahannuth, mengasingkan diri. Tapi Nabi tidak memutus silaturrahim. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa amma silaturrahimi bifathir ra'i wa kasril ha, silaturrahimi fahiyal ihsanu ilal aqaribi ala hasabi halil wasili. La'alla as-shawab di dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu wal muwassal, tapi di dalam kitab Al-Mawsu'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sa'ad, ketika mengutip dari Syarah Sahih ini, beliau menuliskan wal mausul, halil wasili wal mausul, wasilun wa dzaka mausulun, tapi di situ tertulis muwassal. Wallahu a'lam, la'alla as-shawab wal mausul. Fataratan takunu bil mal wa taratan bil khidmati wa taratan biz ziyarati was salami wa ghairi dzalik. Inilah arti dari silaturrahim yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Silaturrahim itu adalah al-ihsan, perbuatan ihsan, perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji, ilal aqaribi, kepada kerabat.
Jadi prioritasnya adalah kerabat. Nanti akan ada penjelasan kerabat yang mana. Nanti akan ada lagi penjelasan silaturahim itu sisinya kemana saja. Dari sini perbuatan baik, ihsan itu ilal aqaribi kepada kerabat. Ala hasabi halil wasili wal mausul, sesuai dengan keadaan dua belah pihak yang menyambungkan, yang disambungkan. Fataratan takunu bil mal, bisa dengan harta. Jalin silaturahim dengan kerabat itu melalui harta. Wataratan bil khidmati, bisa dengan khidmat, berkhidmat. Bahasa kitanya pendekatan berkhidmat. Kalau berkhidmat itu kan bisa ada murid berkhidmat ke guru, berarti mengabdi ke guru. Orang yang berkhidmat ke guru bisa dapat karamah. Orang yang berkhidmat ke guru bisa dapat barokah. Dan kita melihat ketika ada murid rajin belajar, dekat dengan gurunya, meninggal gurunya, maka dialah yang jadi gantinya, dapat barokahnya. Wataratan bizziarati, bisa juga dengan ziarah. Ziarah ini bukan hanya untuk yang meninggal. Mau ke mana Ustadz? Ziarah ke rumah Ustadz Amar. Udah meninggal dia. Bukan meninggal, tapi ziarah itu artinya berkunjung. Kita sering kalau mendengar ziarah, pertanyaannya siapa yang meninggal? Ziarah itu ke yang meninggal iya, ke yang masih hidup juga iya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut, berarti ziarah ke kuburan. Ke orang hidup berkunjung itu juga disebut dengan ziarah. Wassalami, bisa dengan salam, assalamualaikum. Itu pun minimal silaturahim itu dengan salam. Kalau langsung, kalaupun tidak kirim surat atau kirim titip salam. Wa ghairi dzalik, dan cara-cara yang lain. Yang pasti semua ini adalah al-ihsan. Al-ihsan yang dibuat itu kepada kerabat. Disebutlah itu dengan silaturahim. Baik, kita lanjut melihat pengertian silaturahim yang ditulis oleh As-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani. Beliau pensyarah kitab Bulughul Maram yang disebut nama kitabnya Subulus Salam. Setelah saya lihat biografi para ulama, Al-Imam As-San'ani ini adalah satu di antara ulama yang sangat panjang usianya. Coba hitung Bapak Ibu, 1059, wafat 1182. Ada 123 tahun. 123 tahun panjang umurnya. Jadi Bapak Ibu pun kalau mau panjang umur, sebenarnya yang kita kaji ini adalah sebab, yaitu silaturahim, panjang umur. Kalau Bapak ingin 1000 tahun usianya, perbanyak silaturahim. Mau rupanya 1000 tahun? Mau. Udah berapa kali nikah itu? Meninggal istrinya kawin lagi, meninggal istrinya kawin lagi kan? 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Nabi Nuh umpama 1000 tahun dikurang 50. Berapa itu Pak? 950 tahun. Panjang usianya. Cuman kita harus menyadari kalau berdoa usia 1000 tahun itu doa yang kemungkinannya itu mungkin ba'id. Karena ada sabda Nabi, a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Usia umatku antara 60 dan 70. Usia Nabi saja 63.
Ya kalau ada di sini Bapak yang usia 62, siap-siaplah 63. Tapi harapannya panjanglah usia, berkah usia kita. Bukan berarti tidak ada yang lewat dari 70. Karena Nabi menyebut lewat dari 70 aqalluhum, ada tapi jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan semua kita yang berhadiri ini sampailah 90 tahun. Tapi sehat-sehat, jangan stroke. Sehat-sehat 90 tahun. Bagus itu. Kenapa? Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapalah kami umatmu ini yang baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang paling panjang umurnya dan usia itu digunakan untuk kebaikan, maka dia adalah yang terbaik. Bayangkan kalau Bapak nanti sampai 100 tahun masih ada enggak majelis ta'lim al-ittihad ini? Masih, narasumbernya udah ganti kan? Tetap hadir. Di sini saya lihat ada wajah yang dulunya tuan-tuan guru kita di majelis ta'lim al-ittihad ini hidup, dia ada, sekarang dia juga masih ada. Nah itu istiqamah. Kalau kebanyakan saya lihat wajah-wajah yang baru. Jadi banyak orang tua kita di sini hadir pada saat majelis ta'lim al-ittihad ini ada, dia sudah ada. 2009 ada Profesor Dr. Lamdi Abdul Wahid, ada Kiai Haji Oka Mas'ud, ada Ustadz Hafidh Yazid, banyak ulama-ulama yang hidup. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ya, Profesor Dr. Syekh Rajab Dib datang ke sini. Semua yang saya sebutkan sudah meninggal dunia, tapi waktu itu dia sudah hadir. Istiqomah berarti ya. Hari panjang usia digunakan untuk kebaikan, itu adalah orang yang terbaik. Siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang paling buruk adalah yang usianya panjang lebih dari 70 tahun. Wa sa'a amaluhu, tapi masih nari-nari di TikTok dia. Nah, sa'a buruk perbuatannya. Itu adalah orang yang tua si tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua sampai tua dan usia yang kita jalani itu nanti tetap dalam kebaikan. Jadi Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam menyebutkan bahwa silaturrahim itu adalah wahiya kinayatun anil ihsani ilal aqrabina min dhawin nasabi wal ashari wat ta'affufi alaihim warifqi wat ta'affufu alaihim wat ta'affufi alaihim warifqi bihim warri'ayati li ahwalihim. Silaturrahim itu kata Al-Imam As-Sun'ani adalah kinayah itu majaz, ya, terkait kebaikan kepada kerabat terdekat. Jadi perbuatan baik kepada kerabat yang terdekat. Baik min dzawin nasab, keluarga kita itu bisa dari saudara, keturunan, dari ayah kita, dari ibu kita, itu namanya dzawin nasab. Jadi kita punya orang tua, ada ayah, ada ibu. Ayah kita punya saudara-saudara, ibu kita punya saudara-saudara, itu namanya kerabat dzawin nasab. Wal ashar, bisa juga dari keluarga ashar, musaharah. Musaharah itu kekeluargaan itu menjadi kerabat dia karena pernikahan. Ada seorang laki-laki namanya Mas Bejo menikah dengan seorang perempuan namanya Siti Nurmar Peot. Nah, ini namanya supaya enggak ada yang punya nama di sini. Mas Bejo ini menikah dengan si perempuan yang tadi, dia punya kerabat dari keluarga istrinya ini. Ada ayah istri, ada ibunya istri. Keluarga ini juga disebut dengan kerabat. Namanya jalurnya jalur musaharah. Ada nasab, ada musaharah. Nasab itu saudara, musaharah itu karena hubungan pernikahan.
wa ta'affufi 'alaihim, di mana hubungan dengan mereka itu ada perbuatan baik dengan cara lemah lembut kepada mereka, warifqi, santun kepada mereka, warri'ayati li ahwalihim, dan memperhatikan keadaan mereka. Jadi kalau kita punya keluarga, ada adik ayah kita, adik emak kita, itu adalah keluarga kerabat terdekat dari nasab. Ketika diabaikan, nggak peduli, anggap aja nggak ada, itu sama dengan memutus silaturahim itu. Nggak boleh. Setidaknya tanya. Kalau di hari raya, jumpai jika memungkinkan untuk datang kepada mereka. Kemudian kita lihat di dalam kitab Mulakhas fi Tawdihil Adabil Mufrad yang ditulis oleh Syekh Fadlullah Al-Jilani dan Syekh Ahmad bin Muhammad Fahud. Apa kata mereka dalam kitab itu? Ada 2 jilid. Ini yang saya bawa ini satu jilid lagi. Mereka berdua sebagai pentahqiq sebenarnya. Al-Adabul Mufrad itu adalah tulisan dari Al-Imam Al-Bukhari. Di mulakhas mereka kemudian memberikan penjelasan, mentahqiqnya itu adalah diberi nama kitab Mulakhas fi Tawdihil Adabil Mufrad. Di situ disebutkan warrahimu bil fathi thumma kasrin. Dibaca dengan fathah ra lalu haknya dikasrahkan. Warrahim yutlaqu 'alal aqaribi, secara mutlak ketika disebut rahim itu maksudnya adalah kerabat terdekat tadi. Jadi silaturahim itu prioritasnya adalah keluarga terdekat. Itu inti. Wahum, yang dimaksudkan dengan kerabat itu adalah man bainahu wa bainal akhar, yaitu hubungan yang mesti dijalin antara seseorang dengan yang lain. Yang lainnya itu apa? Nasabun kana yarithuhu amla, saudara senasab, kerabat senasab itu baik yang mewarisi kita atau tidak. Karena tidak semua saudara senasab itu menjadi pewaris bagi kita. Semua itu nanti mahjub kalau misalkan ada yang terdekat. Yang mahjub, yang tidak mahjub itu masuk kerabat yang mesti harus dijalin silaturahim. Sawa'un kana dha mahramin amla, baik mereka itu mahram kita atau tidak. Karena mereka itu adalah kerabat, mahram atau tidak, jalinlah silaturahim kepada mereka. Baik, penyusun kitab yang dimaksudkan tadi mulakhas menyebutkan bahwa hadis terkait dengan silaturahim ini menunjukkan betapa pentingnya silaturahim. Hadisnya itu ada bagian halaman terakhir. Beliau juga mengatakan hadis terkait yang disabdakan oleh Rasul sangat erat hubungannya dengan kondisi penanya pada saat itu. Jadi Nabi SAW di setiap bersabda kepada seseorang, Nabi SAW terlebih dahulu membaca kepribadian orang yang datang tuh. Namun demikian, itu hadis meskipun ada sebab khususnya, bagi kita umat Nabi menjadikan itu sebagai dalil. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang dipandang itu adalah keumuman lafaz, bukan sebabnya itu saja. Namun sebab itu membantu untuk mendekatkan paham dari nas yang dibaca. Waktu itu ada yang bertanya kepada Nabi, orang Arab. Arab itu kalau di kita ini orang yang hidupnya jauh dari keramaian, agak dalam, orang kampung sedikit, ya. Jadi lagaknya ke Nabi itu beda. Kalau yang bukan Arab itu yang dekat dengan Nabi, yang kenal dengan Nabi, adabnya luar biasa. Tapi orang Arab kadang-kadang main terobos saja. Sehingga kadang kalau dalam hadis itu bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Itu kan luar biasa itu. Bukan panggil ya Rasul, tapi panggil nama. Namanya Laqit bin Sabrah atau Sokhor bin Qaq' al-Bahili atau selainnya. Karena peristiwa yang mempertanyakan ini kepada Nabi SAW tidak hanya satu orang, tapi
berkali-kali ditanya oleh orang Arab kepada Nabi sehingga Nabi menyebutkan tidak meninggalkan silaturahim. Kenapa? Karena kebiasaan orang jahiliyah, jangankan keluarga yang seperti itu jauh, dekat tapi tidak menjadi pewaris, yang dekat saja itu dianggap enggak keluarga. Enggak, hidupnya masing-masing. Sehingga pada masa jahiliyah, istri ayah, ada seorang laki punya ayah. Ayahnya memiliki banyak istri. Itu istri-istri ayahnya selain dari ibu kandungnya itu, ini bagi anak nanti dibagi-bagi itu menjadi warisan. Kemudian pada masa jahiliyah, wanita-wanita itu dianggap gak ada artinya. Ya kalau misalkan ibu-ibu membaca sejarah bagaimana hidupnya wanita, Islam datang mengangkat martabat wanita. Kalau dulunya tak dapat warisan, kemudian belakangan datang Islam, bagian wanita separuh dari bagian laki-laki. Itu adalah nikmat yang besar. Jangan lagi diprotes. Kenapa separuh? Sama kenapa? Jangan lagi. Dulu nggak ada. Jadi ingat dulunya sejarahnya. Kemudian datang syariat supaya datang bersyukur. Kalau lupa sejarah tiba-tiba melihat kasus sekarang, itu nanti protes terus tuh. Protes terus tuh. Mana boleh menikah laki-laki sama perempuan banyak. Itu nggak adil katanya. Dia nggak tahu kalau dulu itu sejarahnya seorang laki-laki tidak ada batasan memiliki istri berapapun. Datang Islam, amsik arba'an, kata Rasul, tahan 4. Karena biasa, berapa istri bapak? Alah sikitnya 200 orang katanya. 200 orang. Maka datang Islam mengangkat martabat wanita. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Hanya satu kalau tidak bisa adil. Jadi Islam itu membawa maslahat yang sangat besar untuk wanita. Nah, jadi harus banyak kita melihat masa-masa lalu supaya apa? Supaya yang sekarang ini tetap disyukurin. Khususnya para ibu-ibu ya. Ada kan paham emansipasi wanita, ingin sama dia. Mana sama? Laki-laki bisa manjat kepala kelapa. Kalau ibu-ibu mana bisa manjat kelapa kan? Nah, jadi beda itu. Baik, dari pengertian-pengertian yang disebutkan, maka silaturahim itu jelas bagaimana menghubungkan tali kasih sayang antara kita, prioritasnya dengan keluarga terdekat. Baru nanti kemudian meluas saudara seagama. Kalau yang tak seagama itu bukan berarti dilarang menjalin silaturahim. Bukan berarti disuruh untuk meninggalkan dan mengkucilkan mereka. Tidak. Tapi untuk mereka bukan silaturahim namanya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau untuk yang non muslim itu lebih kepada antabarru, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Makanya ada berbuat baik dan silaturahim. Dalam kitab Bulughul Maram oleh Al-Imam Ibnu Hajar membuat berbuat baik albirru kemudian warrahim, berbuat baik dan silaturahim. Baik. Sekarang kita melihat ke halal bihalal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena halal bihalal ini sudah menjadi bahasa Indonesia, maka kita rujuk kepada KBBI. Apa yang dimaksud dengan halal bihalal? Halal bihalal itu adalah acara maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jadi halal bihalal ini waktunya itu di bulan Syawal. Ayo halal bihalal, kapan? Bulan Ramadan. Enggak tepat. Ayo halal bihalal di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Kurang tepat. Jadi halal bihalal ini setelah habis bulan Ramadan, terbenam matahari, masuk 1 Syawal, di situ mulailah acara maaf memaafkan. Biasanya diadakan di sebuah tempat. Bisa di auditorium, bisa di aula,
bisa di kantor-kantor dan tempat-tempat manapun oleh sekelompok orang. Ya, itu namanya halal bihalal. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia. Ya, kalau misalkan pergi ke Arab, acara halal bihalal ada dibuat di situ, berarti dipastikan yang membuat itu adalah orang Indonesia, bukan orang sana tuh, walaupun di sana dilakukan. Ya. Nah, jadi halal bihalal ini adalah kearifan lokal di kita tuh. Jadi jangan lagi ditanya mana hadis halal bihalal, kata mana ada hadis halal bihalal, nggak ada itu. Tapi substansi halal bihalal itu adalah silaturahim. Kenapa? Karena pertemuan itu bagaimana supaya yang satu dengan yang lain saling memaafkan. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya, karena beliau untuk halal bihalal ini menulis bab tertentu dalam buku beliau Lentera Al-Quran. Tidak apa-apa kita kutip dari beliau. Apa kata beliau? Halal bihalal itu bisa dilihat pengertiannya dari dua sisi. Jadi ada dua pengertian yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, halal bihalal adalah menjadikan sikap kita terhadap pihak lain yang tadinya haram dan berakibat dosa menjadi halal dengan jalan memohon maaf. Nah, ini pun sama dengan arti yang disebutkan dalam KBBI. Halal bihalal. Coba kita lihat halal. Halal itu sama dengan mubah. Mubah itu tidak ada keterikatan hukum. Dia tidak berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan, namanya mubah. Ya, berarti mubah itu mau dibuat tidak dibuat, tidak ada cerita pahala, tidak ada cerita dosa, lepas. Maka halal bihalal, antara yang satu dengan yang lain lepas, supaya nanti di akhirat nggak ada tuntut menuntut. Karena di akhirat itu adalah waktu di mana siap dituntut dan boleh menuntut. Di sana nanti adalah masa tuntut menuntut. Jadi kalau pada waktu ini ada pengadilan yang tidak adil, putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu nanti bisa dituntut di akhirat. Nah, jadi arti yang pertama, halal bihalal itu bagaimana supaya antara si A dengan si B yang pada awalnya mereka ini ada keterikatan, ada dosa si A dengan si B dengan si A, lalu kemudian dibuat halal bihalal, menjadi halal dengan cara mohon maaf dan memaafkan. Memohon maaf itu mudah, yang dibacakan oleh Ustadz Anan tadi. Memaafkan itu yang susah. Wal afina 'anin nas. Kalau misalkan kita tumbuh orang, pecah kepalanya, disuruh minta maaf langsung bisa tuh. Tapi kalau memaafkan tunggu dulu sembuh. Udah 5 jahit sembuh, belum tentu juga langsung bisa memaafkan. Tapi orang yang bisa memaafkan itu, Masya Allah, dia adalah orang yang luar biasa. Ya, manusia kalau sudah diretakin hatinya, disakitin, gak lupa itu. Tidak lupa, ingat, tidak lupa itu gak berdosa. Yang berdosa itu kalau mengingat-ingatnya, melahirkan perbuatan yang tidak baik. Karena dalam pepatah bahasa Arab disebutkan begini. Innal quluba idza tanafara wudduha mithlu zujaji kasruha la yujbaru. Itu dalam ilmu balaghah disebutkan itu contoh. Innal quluba, hati. Suami istri kita semua punya hati. Hati kita itu sebenarnya semua itu lembut. Dia memiliki rasa cinta. Walaupun jahat orangnya, dalam hatinya ada setitik rasa cinta. Fir'aun umpamanya ada juga rasa sayangnya, ada rasa cintanya. Cuman egonya lebih tinggi. Ya, hati itu jangan dilukain hati orang. Suami jangan lukai hati istri, istri jangan lukai hati suami, guru jangan melukai hati murid, murid jangan melukai hati guru. Semua jangan melukai hati. Kenapa? Karena hati itu apabila dilukai, innal quluba idza tanafara wudduha, kasih sayang dalam hati itu kalau dipecahkan oleh seseorang, mithlu zujaj,
Seumpama pintu kaca ini kasruha la yujubaru, kalau dia retak sampai kapan tidak akan bisa hilang retaknya itu. Makanya suami kalau dah buat salah ke istri usia 20 tahun sampai 60 tahun itu memorinya masih tetap itu. Masih tetap kuat tuh. Itu makanya suami ke istri sikap yang paling tepat adalah mengalah. Ketika diwawancarai di Amerika, kenapa hubungan bapak dengan istri bapak itu langgeng terus sampai usia tua? Jawaban suaminya dari sekian banyak yang diwawancarai, jawaban mereka, turuti apa aja mau istri katanya. Turuti saja apa mau istri. Namun yang ngaji seperti ini ada batasannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau dalam kasus yang tak benar nggak boleh. Maksiat nggak boleh, dosa tidak boleh. Nah kemudian arti yang kedua, halal bihalal adalah suatu bentuk aktivitas yang mengantarkan para pelakunya untuk meluruskan benang kusut, menghangatkan hubungan yang tadinya membeku menjadi cair kembali, melepaskan ikatan yang membelenggu, serta menyelesaikan kesulitan dan problem yang menghadang terjalinnya keharmonisan hubungan. Maka sebenarnya silaturahim itu, halal bihalal itu menghilangkan buruk sangka. Kalau dah bertemu bifalkin wajahin, biwajahim falkin, dengan wajah yang lepas, itu buruk sangka tuh hilang. Tapi kalau ndak ketemu cerita ini, itu akan membesar. Kenapa? Karena cerita itu, kalau misalkan saya dengan Ustadz Amar, saya sebut, Ustadz Amar begini. Saya sebut 3 kata. Nanti Ustadz Amar ketika cerita ke orang, itu akan bertambah 1 kata lagi. Ustadz Amar bilang, jangan cerita-cerita sama orang ya, kata beliau, ke orang yang diceritakan. Yang tadinya akan menceritakan ke orang juga bertambah menjadi 5 kata, 6 kata, 10 kata, tetap menggunakan kata jangan ceritakan ke orang. Padahal sekota Medan dah tahu. Ya. Nah, jadi ini akan berpotensi melahirkan putusnya silaturahim. Maka halal bihalal, silaturahim itu adalah melepaskan benang kusut dan menghilangkan buruk sangka yang berpotensi bagi iblis, syaitan untuk memisahkan hubungan yang awalnya bagus. Melihat arti dari silaturahim dan halal bihalal yang disebutkan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa antara silaturahim dengan halal bihalal ada kesamaan dan memiliki perbedaan. Jadi silaturahim itu tidak melihat ruang dan waktu, kapanpun bisa. Sementara halal bihalal ini substansinya menjalin tali kasih sayang, namun momennya itu hanya di bulan Syawal saja. Dan malam ini kita di samping mengaji juga halal bihalal pada tanggal 28 Syawal. Tadi siang 27, ini ya malam dah 28 Syawal. Berarti kita halal bihalalnya di penghujung. Namun demikian jangan menganggap sebelumnya kita putus silaturahim. Tapi silaturahim ini menjalin yang sudah tersambung lebih kuat lagi. Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz menyebutkan dalam kitab Mausu'ah Al-Akhlaq Al-Islamiyah juz 3. Ini ada 3 juz kitabnya. Halaman 406, beliau menuliskan ar-rahimu ala wajahain. Khusus silaturahim ini ada 2 jalan, 2 sisi. Ammatun wa khassatun. Silaturahim umum, silaturahim khusus. Fal ammatu, untuk yang umum adalah rahimuddin, silaturahim antar sesama agama. Ya, itu kita yang seagama, seiman. Ya, itu umum. Kalau ada orang yang sakit saudara kita seiman, jenguk. Kalau ada yang meninggal, antarkan jenazahnya. Nah, itu silaturahim
antar kita seagama, seiman. Wa ammar rahimul khassah, adapun silaturahim khusus, wa hiya rahimul qarabati min tarfayir rajuli abihi wa ummihi. Ya kalau kita ambil satu contoh, seseorang dia ada silaturahim khosohnya. Khosohnya kepada siapa? Dia punya ibu, punya ayah. Kerabat dari ibu, kerabat dari ayah, kita punya kewajiban untuk menjalin silaturahim dengan mereka. Jangan adik kandung mak kita, enggak tahu kita hidup matinya. Mana bibimu? Enggak tahu masih hidup atau tidak, enggak tahu dia lagi. Padahal bibi kandung. Mana pamanmu? Saya enggak tahu paman saya itu masih hidup atau tidak. Jangan. Nah ini kewajiban bagi kita untuk menjalin silaturahim. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Mulakhas tadi disebutkan, mengutip mereka itu dari Al-Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ar-rahimul lati tusulu ammatun wa khassatun. Silaturahim itu yang mesti disambungkan adalah ammatun wa khassatun, ada yang umum, ada yang khas. Sama seperti sebelumnya tadi. Fal ammatu rahimuddin. Silaturahim yang umum itu adalah antar sesama kita yang beriman ini. Wa tajibu muwasalatuhu, wajiblah kita menyambungkannya. At-tawaddu, dengan saling kasih sayang. Jadi kita saling sayang menyayangi. Wat tanasuh, kalau ada yang lalai saling menasihati. Wal adlu, berlaku adil. Wal insafu, insaf itu juga sama dengan adil, jujur. Wal qiyamu bil huquqil wajibati wal mustahabbati, menegakkan kewajiban, hak yang wajib maupun yang sunnah. Ini adalah tugas kita sesama orang beriman. Wa ammar rahimul khassah, adapun silaturahim yang khusus, fatazidu fin nafaqati 'alal qurbi wa tafaqqudi ahwalihim wa tanasa an zallatihim was-sabhi an khataihim. Nah, ini untuk kerabat. Kalau kerabat ada saudara kita dari pihak ayah, pihak ibu, sanggup kita untuk membantunya, bantu dari segi nafkah, itu menjalin silaturahim, ya. Tapi bukan berarti harus minjam dulu 100 supaya tak putus silaturahim kita katanya. Nah, itu nggak ada yang begitu kan. Kemudian bagaimana lagi caranya? Mengunjungi, wa tafaqqudi ahwalihim, kunjungi supaya tahu bagaimana keadaan mereka, kunjungi. Wa tanasa an zallatihim, kalau mereka pernah salah ke kita, tanasa, lupakan kelalaian mereka. Wasabhi an khafaihim, maafkan kesalahan mereka. Jadi lebih kepada kerabat ini, lepaskan. Anggap aja kalau ada masalah, nggak ada masalah. Ditelepon kalau jauh. Ya, kita punya keluarga, telepon, sehat. Kalau ada yang pulang, sampaikan titip salam. Ya, karena di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW ditanya, bagaimana berbakti ke orang tua yang sudah meninggal dunia? Di antara jawaban Nabi, kalau masih ada orang yang dekat dengan orang tua, kawan dekat, hidup, masih kawan dekat ayah ibu kita, jalin hubungan dengan itu. Satu, ada keluarga ayah dan ibu kita, berbakti ke orang tua, jalin hubungan dengan mereka. Jangan lupa. Jangan dilupakan saudara-saudara kita itu. Ini adalah kewajiban silaturahim kepada kerabat. Baik mereka itu ahli waris kita ataupun tidak, punya tugas wajib kita untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka. Kalaupun ada informasi yang tidak baik, membuat hati kita tersayat, lupakan aja tuh, maafkan. Kenapa? Bisa jadi satu saat dia yang menolong kita. Karena kalau kita sayang, jangan berlebihan. Kalau benci, jangan juga berlebihan. Kenapa? Yang kita benci hari ini, besok dia yang nolong kita.
Yang kita sayangi hari ini berlebihan, besok dia yang mencemarkan nama baik kita. Kalau begitu, khairul umuri awsatuha, sedang-sedang. Jangan terlalu, sedang-sedang. Mencari jodoh pun sedang-sedang. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak katanya. Tidak cantik, tidak jelek, tapi yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Baru sambungannya, sedalam-dalamnya lautan Hindia, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku kepadanya katanya. Kenapa Ustadz hafal? Dulu waktu SD itu lagu kewajiban, lagu bebas saya. Ya, kalau waktu SD kan ada lagu wajib, ada lagu bebas. Lagu wajibnya boleh Indonesia Raya, boleh Padamu Negeri, habis itu lagu bebas. Mulailah dia tidak cantik emak. Itu yang di bangku tuh perempuannya tunduk-tunduk dia itu. Kenapa? Dia merasakan dia yang dinyanyikan. Jadi kalau mau mencari istri jangan yang cantik kali ya. Kalau cantik kali nanti susah. Keluar rumah ragu terus. Jangan-jangan dia teleponan. Kemudian kalau menikah jangan yang jelek kali. Nanti kalau bawa ke pesta malu dia. Mana istri abang? Yang itu yang cantik itu katanya kan? Dia datang yang nanya, udah lama nikah sama abang? Abangmu yang mana katanya? Saya masih belum nikah katanya kan? Bohong, malu dia mengakui istrinya sebagai istrinya. Jadi yang sedang-sedang saja, yang penting setia. Maka Ustadz Amr mencari istri yang sedang-sedang saja, ya. Maka setia. Nah begitupun silaturrahim kata Al-Imam Abu Jamrah. Silaturrahim takunu bil mal wa bil auni alal hajati wa yadfa'u ad-darar wa bi talaqatil wajhi ma'at tahammuli ma yusabu minhum minal qat'i wal adha wa bid du'a wal ma'na al jami' isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasy syarri bihasabit taqah. Silaturahim itu tidak mesti harus dipaksakan kalau tidak sanggup yang harus dibuat itu. Kan silaturahim itu bisa dengan harta kalau sanggup sesuai dengan hajat. Bisa menolak bahaya, bisa menampilkan wajah yang lepas kepada mereka yang memutus dan menyakiti, bisa juga dengan mendoakan mereka. Jadi kita, memang saya pernah disakitin saya. Saya lihat wajah-wajah bapak ibu korban-korban yang disakiti juga ini. Ya, semua kita pernah disakiti orang. Berat itu kalau sudah berlebihan yang dia buat itu, berat itu untuk membuat wajah lepas ke dia. Tapi itu harus diusahakan. Karena berat itu ketika dilakukan, hadiahnya pun besar. Kalau mudah, di dalam ayat tadi yang disebut wala'afin. Kenapa? Susah. Kalau minta maaf mudah, enggak apa disebut minta maaf itu mudah sekali itu. Memaafkan nih yang susah. Karena dia susah, sesuatu yang diperjuangkan yang susah itu dapatnya pun nanti akan memuaskan. Panjat pinang umpama. Pernah Bapak Ibu melihat panjat pinang kan? Susah kali itu untuk sampai ke atas yang pertama. Begitu sampai ke atas, saya lihat gambarnya itu di atas ada anak gadis ditaruh. Padahal itu enggak benarnya itu kan, benderanya itu. Bendera. Susah tapi hadiahnya bendera 10 juta. Kalau yang mudah-mudah nanti ember-embernya itu belakangan tuh. Ya. Maka memaafkan ini susah. Karena dia susah, hadiahnya dikasih oleh Allah surga. Yang mudah-mudah enggak besar hadiahnya itu. Ya, kecil-kecil itu hadiahnya. Ya. Nah, wal jamik pengertian yang mewakili semuanya. Silaturahim itu menyambungkan apa yang bisa dilakukan dari kebaikan dan menghindari apa saja keburukan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti sederhananya kalau kita lihat bahasan-bahasan silaturahim ini, paling rendah silaturahim itu ketika bertemu dengan saudara seiman kita, ucapkan salam. Assalamualaikum. Dengan wajah yang ceria. Itu maksud daripada wabitalaqatil wajahi, lepas, enggak cemberut dia. Orang yang cemberut aja diduga kuat nanti cepat stroke itu. Tapi kalau senyum aja, urat-uratnya itu longgar, sehat itu. Pikirannya tenang,
Kita kalau panas-panas, kenapa kita sakit kepala? Karena berkerut aja wajah tuh, sakit kepala. Coba misalkan tempat yang dingin, lepas urat-urat tuh. Orang yang senyum melepaskan semua saraf. Karena dia lepas, badan sehat, hati sehat, badan pun sehat. Makanya tengok orang gila. Orang gila itu senyum aja kerjanya tuh. Sangkin senyum aja orang gila tuh. Tengok ya, perhatikan tuh. Dia makanannya saja yang dari sampah-sampah. Nggak ada ceritanya dia mencret. Nggak masuk angin dia, padahal nggak pakai baju. Kenapa? Pikiran dia nggak ada. Ketawa aja kerjanya. Begitu punya ketawa aja nanti pulang kan. Ini menjadi renungan buat kita, ternyata kalau misalkan senyum, tenang, hidup akan bisa dinikmatin. Ya, makanya ada terapi senyum. Saya sering itu kalau di kereta kan pakai masker. Senyum aja, tahan 1 menit, senyum aja. Lepas itu, insya Allah. Coba itu, pakai masker kan gak tahu orang. Iya kan, lepas itu. Sabda Nabi, tabassumuka li akhika shadaqatun, senyum kepada saudaramu sedekah. Jadi kalau ada orang yang gak mau senyum, gak usah pinjam lagi 100 sama dia. Kenapa? Senyum aja dia gak bisa, apalagi minjam 100 gak bisa dia itu. Baik, kita masuk ke bahaya memutus silaturahim. Tidak bisa dibaca di makalah tuh. Memutus silaturahim dari hadis Nabi itu bisa menjadi penghalang masuk surga, masuk neraka. La yadkhulul jannata qati'un, ay qati'u rahimin. Tidak masuk surga. Kenapa enggak masuk surga? Orang yang memutus silaturahim, dia akan kena sifat namimah dan hasad. Namimah tuh hobinya itu ngadu domba orang aja tuh nanti. Kenapa? Enggak ada yang mau disainginya orang. Dia dombanya aja. Yang kedua hasad. Di surga itu dosa yang pertama adalah hasad. Iblis hasad kepada Nabi Adam. Di bumi ini dosa yang pertama adalah hasad. Qabil membunuh Habil. Dulu Sayyidina Fudail bin Iyad tersebut kisah ini dalam kitab Minhajul Abidin, mendatangi muridnya yang waktu itu sedang sakit. Sampai di kediaman murid tersebut, dibacakannya surah Yasin, menolak itu yang sakit. Gak usah baca katanya, ngomong dia. Akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu, Syekh Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Pulanglah dia ke rumahnya, 40 hari 40 malam itu dia merenung dan memikirkan apa kesalahan dari murid yang dia didik selama ini. Sholat nggak tinggal, ngaji juga nggak tinggal, rajin beribadah. Tapi kenapa demikian? 40 hari berlalu, terjawablah melalui mimpi. Mimpi itu ada dari Allah, ada dari setan. Kalau mimpi dikejar, biawak dari setan itu. Tapi kalau mimpinya yang bagus-bagus, mudah-mudahan itu dari Allah. Nah, jadi ketemulah Sayyiduna Fudail bin Iyad dengan murid ini. Dalam mimpi murid disiksa. Lalu dia bertanya, kenapa engkau meninggalnya tidak bagus sehingga disiksa saat ini? Kata muridnya, guru, ada 3 kesalahan yang saya buat. Apa itu? Yang pertama, saya suka namimah. Apa itu namimah? Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Melaga-laga orang, adu domba orang. Yang kedua adalah hasad. Apa itu hasad? Tamanna zawala ni'matil ghair. Tidak senang dia kalau orang dapat nikmat. Orang yang beli kulkas dia yang kedinginan. Nah ini hasad. Jadi hasad yang disebutkan itu, dia kurang senang ketika ada orang yang dapat nikmat. Kemudian yang ketiga ini, kalau yang ketiga ini saya yakin, hakul yakin, kita semua ini insya Allah lepas. Apa itu? Syurbul khamri. Kata beliau dalam kitab itu oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia sakit. Waktu dia sakit didatanginya dokter, tabib. Tabibnya itu seperti tabib-tabib yang pira-pira belakangan nih. Dokter-dokter yang bermasalah itu. Ini pun tabibnya itu enggak bagus. Kalau engkau ingin sembuh minum tua katanya. Jadi kata murid nih, saya minum tua sembuh. Itu pula.
Sembuh. Setelah sembuh guru, saya jadi senang minum tua, diam-diam saya minum tua. 3 inilah yang menyebabkan saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, kata murid dari Sayyidina Fudail bin Iyad. Jadi memutus silaturahim itu melahirkan sifat namimah, melahirkan sifat hasad. Kalau inilah dalam diri seseorang, maka pantaslah disebut oleh Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidaklah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian yang terakhir, manfaat silaturahim ini apa? Silahkan baca ibu bapak hadisnya. Saya langsung mengambil poin yang terakhir, di mana manfaat dari silaturahim ini 1, al-fauzu bil jannah, surga balasannya. Orang yang silaturahim, surgalah nanti tempatnya. Yang kedua, al-barakatu fil umri war rizki, umurnya berkah, rezekinya pun berkah. Kenapa disebut umur berkah? Umur sebenarnya ada 2 kata Al-Imam As-Sun'ani. Bisa umurnya tetap segitu umurnya, tapi berkah. Setelah dia meninggal, dia selalu disebut orang, jadi ada usia berikutnya bagi dia. Kemudian yang kedua kata Al-Imam As-Sun'ani, bisa umurnya bertambah, bilangannya bertambah. Tentu semua itu sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita silaturahim, ada orang yang sakit. Yang sakit ini udah berobat dia ke banyak rumah sakit. Semua rumah sakit di Kota Medan dah didatanginya. Satu saat pergilah dulu silaturahim ke kawan yang ini. Penyakit yang dia alami itu tidak sembuh-sembuh dah. Berapa dokter yang didatangin. Tiba silaturahimlah dia ke rumah kawannya. Cerita-cerita. Sampailah cerita itu ke penyakit tadi. Kata kawannya, oh kalau begitu minum dulu ini. Coba dulu ini. Ada kawan saya sama penyakitnya seperti penyakit Anda ini sembuh. Jangan ditakut-takutin. Memang banyak yang seperti Anda itu bermatian semua. Jangan. Harus dimotivasi itu. Ya, coba dulu. Maka dicoba, sembuh alhamdulillah. Kalau dia tidak silaturahim ke sini, enggak tahu dia obat tuh, meninggal itu. Tapi karena dia sudah tahu silaturahim, maka sembuh, sehat, panjang umur. Yang kedua, rezeki. Kalau kita datang ke rumah orang otomatis disiapkan makanan, disiapkan minuman, itu rezeki. Wa rizqu 'indal qaumi ma bihin tufiq wa qila la bal ma mulik wa ma tubi'. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab beliau Jawharatul Tauhid, rezeki itu adalah yang kita manfaatkan. Yang kita makan rezeki kita, yang kita minum rezeki kita. Ya kalau misalkan kita datang ke rumah orang, ada makanan, ada minuman. Kalau tidak datang, enggak kita nikmatin itu. Kemudian ketika kita datang ke rumah seseorang, cerita, lalu kemudian dia bilang, jadi apa kegiatan sekarang? Belum ada. Kalau itu masukkan lamaran. Ke sini, masukkan lamaran, masuk. Rezekinya jadi bertambah. Kemudian yang ketiga, as-silatu billahi ta'ala. Orang yang silaturahim, koneksinya dengan Allah bagus. Hidupnya akan terarah, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini termasuk yang istiqamah menjalin silaturahim, baik yang ammah maupun yang khassah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan syarahan kajian pada malam hari ini, yang tentunya sangat bermanfaat dan menambah ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dari Tuan Guru kita dapat kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk kita menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang, terutama dengan tema pada malam hari ini adalah halal bil halal. Artinya saling membersihkan hati di antara kita daripada bulan Syawal ini. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kami informasikan insyaallah untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang pada tanggal 3 Mei 2025 kita akan melanjutkan kajian
dengan menghadirkan tuan guru kita yakni Al-Ustaz Fauzan Mahfuz Lubis LC. Diharapkan tetap kita istiqamah berhadir di pengajian majelis kita ini dan kabarkan juga kepada kerabat-kerabat kita untuk ikut hadir bersama-sama kita mendengarkan kajian daripada tuan guru kita di majelis ta'lim Al-Ittihad yang kita cintai ini. Baik Ustaz, sudah ada masuk 3 pertanyaan melalui WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Saya masih lajang. Saya udah kepikiran untuk menikah untuk saat ini. Tapi untuk saat ini uang gaji saya hanya bisa untuk biaya hidup saya di Medan nih, dan untuk mencukupi kebutuhan ibu dan biaya sekolah adik saya yang di kampung. Karena saya menjadi tulang punggung keluarga. Tapi di satu sisi saya takut terjerumus ke perbuatan maksiat Ustaz, dan saya pun selalu memperbanyak puasa sunnah. Tapi saya masih tetap takut terjerumus ke perbuatan maksiat. Saya mau nikah tapi biaya untuk menikahnya belum ada Ustaz. Tapi sampai saat ini memang tidak ada dekat-dekat dengan perempuan, dikarenakan saya tidak mau pacaran dan saya takut terjebak bisikan setan. Mohon beri nasihatnya Ustaz. Baik, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di kalangan para pemuda. Kata Rasulullah, "Ya ma'syarasy syabab, wahai kalian pemuda, man istata'akumul ba'ata falyatazawwaj." Kalau dah sanggup di antara kalian menikah, menikahlah. Apalah yang dimaksud dengan kesanggupan? 2. 1, sanggup al-ba'ah. Ba'ah itu nafkah hidup. Jangan nanti petenteng-petenteng kupinang kau dengan basmalah katanya. Makan apa kita bang katanya. Udah tenang aja, pindah-pindah aja kita katanya kan. Ini harus dipertimbangkan. 1. Yang kedua, batin. Jangan menikah tapi tidak sehat. Kalau tidak sehat, menikah nanti malapetaka. Karena ada yang nelpon ke saya, bertanya ke saya, udah 2 kali dia nikah. 2 kali dia nikah, istrinya itu selalu nakal. Kenapa? Karena si suaminya tidur aja, nggak sehat. Tidur zohir dan batin. Nah itu masalah. Kalau misalkan sudah sanggup dari yang 2 itu, tapi saya yakin yang bertanya ini dah sanggup ya ini. Kenapa? Karena di kampung pun dah bisa dia menafkahi, membantu keluarga. Dia dah dari tulang punggung kan, berarti dah sanggup sebenarnya itu. Dah sanggup dia menafkahi orang tua, menafkahi adiknya. Maka kalau sudah demikian, batinnya nggak lagi ditanya. Ini yang bertanya kayaknya sehat dan kuat dari pertanyaannya itu. Kenapa? Takut dia maksiat, berarti sehat dia itu, ya kan? Nah, yang sehat tuh yang sebenarnya takut maksiat. Kalau nggak sehat, lewat cewek biasa aja dia, apapun biasa aja dia, diam aja dia. Nah, tapi kalau yang sehat, aghaddul basar, ditengoknya juga. Sayyidina Ali ketika lewat perempuan, ditengok oleh Sayyidina Ali, dipalingkan oleh Rasul. Ternyata yang pertama rezeki, yang kedua musibah itu, ya kan? Pandangan pertama kalau laki-laki ini ketemu dengan cewek, ketemu dengan perempuan, pandangan pertama itu nggak berdosa. Tap, tundukkan. Berapa nomor WhatsApp? Ah itu udah panjang cerita tuh ya. Nah jadi menundukkan pandangan. Berarti sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan ini saya yakin sanggup ini yang bertanya. Dari pertanyaannya kan kita bisa tahu tuh. Kalau begitu cukup pegang. Apa yang dipegang? Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Kalau sudah ada mahar, nikahlah. Jangan takut dengan menikah itu nanti enggak lagi bisa menafkahi orang tua dan keluarga itu. Tapi dengan menikah, pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah. Datang istri, dia membawa harta. Dia menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu
rezeki. Kalau mau ingin lebih dalam lagi, tanya Ustadz Amar 4 mata nanti. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan bagaimana di awal pernikahan itu hidupnya, di waktu lajang, lalu kemudian menikah, setelah menikah ternyata pintu rezeki dibukakan oleh Allah. Tapi harus sabar, jangan baru-baru menikah, mana hadis Nabi itu, enggaknya terbuka pintu rezeki katanya. Jangan, harus sabar ya, sabar, semua itu ada masanya. Seseorang yang sukses pasti dia menempuh kegagalan dulu. Contohnya saja, baru-baru ini laptop saya hang dia. Akhirnya saya instalkan. Setelah diinstal, maka Al-Maktabah Asy-Syamilah itu mau saya install sendiri karena ada filenya. Saya coba nggak bisa-bisa. Saya coba nggak bisa-bisa. Akhirnya telat saya ngirim makalah ke Bang Udin. Lalu kemudian di pagi harinya saya berdoalah ke Allah, ya Allah bantulah supaya saya lebih cepat menulis dengan adanya Al-Maktabah Asy-Syamilah itu. Lalu kemudian saya buka, ternyata hanya satu masalah, hanya perkara checklist saja. Checklist saja. Ada yang saya checklist, nggak boleh di checklist itu, harus dikosongkan. Karena itulah gagal Maktabah Asy-Syamilah. Saya hapus, lalu kemudian langsung bisa. Hidup ini juga demikian. Kita dihadapkan dengan masalah karena belum ketemu itu dengan checklistnya. Checklistnya itu adalah pintu rezeki tadi. Ketika itu sudah ketemu, maka nanti akan terbuka semuanya. Jadi pesan untuk yang bertanya, belum ada yang di calonnya ya? Cari calon yang cantik, cari calon yang punya skill, cari calon yang memiliki keluarga yang baik, lalu agama. Tapi kata Rasul, fadfar bidzatid din taribat yadak. Walaupun tak cantik, tak kaya, tak dari keluarga terhormat, agamanya yang baik, itulah cari taribat yadak, dia akan membuat tenang. Di mana dia yang bagus agamanya? Di Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Cari dia itu ya. Baik, ada lagi Ustaz. Alhamdulillah, semangat kita mendengar jawaban Ustadz Iqbal pada malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustadz, izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz mengenai silaturahim dan halal bihalal yang bersalam-salaman hingga sungkeman sampai berlutut? Dan bagaimana juga menurut Ustadz memaafkan dalam halal bihalal hanya sebuah formalitas saja, hanya sekedar saja? Terima kasih Ustadz. Baik, halal bihalal tahun 2025 banyak yang hilang. Kenapa? Efisiensi anggaran. Jadi enggak banyak lagi halal bihalal dari lembaga. Jadi kalau misalkan yang bertanya melihat seperti formalitas saja, memang karena itu ada anggaran. Ada anggaran sehingga dilakukan halal bihalal. Ada biayanya, di mana lokasinya. Setelah ada efisiensi anggaran itu hilang, maka halal bihalalnya itu hanya pada jumlah tertentu dan itu biaya masing-masing. Nah, jadi kalau melihat ada acara halal bihalal sepertinya hanya formalitas saja, yaitu tidak bisa kita langsung putuskan demikian. Kenapa? Karena silaturahim ini dari hati ke hati. Mungkin dengan bertemu, ada makan, ada minum, duduk bersama, mereka juga saling memaafkan. Cuman yang menjadi masalah ketika halal bihalalnya itu kebablasan. Laki dengan perempuan cipika-cipiki. Sama istrinya aja enggak cipika-cipiki dia. Tapi kalau sudah di kantor, sampai lengket lipstiknya itu sama dia. Ya. Nah, jadi ini kebablasan, diperbaiki kalau ada. Kemudian bagaimana kalau halal bihalalnya itu silaturahimnya itu sungkeman? Sekarang pertanyaannya sama siapa? Kalaulah halal bihalal silaturahim sampai sungkeman sama orang tua, ayah kita, ibu kita, di mana salahnya? Di mana salahnya kalau misalkan kita menundukkan kepala ke orang tua? Di mana salahnya kalau kita cium lutut orang tua?
Di mana salahnya kalau dicium telapak kaki orang tua? Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau misalkan memahami jangan tunduk kepada siapapun. Dia tidak mengenal adab berarti. Ke orang tua itu ada adab. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkur li Allah wa liwalidayka. Lihat di Al-Quran, setiap yang Allah sandingkan dengan Allah itu tandanya mulia itu orang. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Malaikat, ulama mulia. Orang tua, li wali walidaika, saya orang tuamu. Di dalam kitab Al-Kabair, dosa itu dosa besar banyak. Dosa pertama, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Syirik. Yang kedua bukan berzina. Yang kedua bukan mencuri, yang kedua bukan membunuh, tapi yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kalau saya nggak tahu ada yang mencontoh atau tidak. Kaki ibu saya akali habis sholat, jangan pas pulang dari sawah. Habis sholat saya berjamaah sama ibu, saya sengaja itu berjamaah dengan ibu saya. Habis berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kami berdoa. Habis berdoa, saya dipangku oleh ibu saya, berbaring saya di pahanya, lalu kemudian sambil bercanda saya cium telapak kaki mak saya. Saya cium telapak kakinya. Bahkan lebih ekstrim lagi, saya merasa banyak salah. Saya merasa belum seimbang yang bisa dibuat ke orang tua. Saya pernah menjilat telapak kaki ibu saya. Syirikkah itu? Mana ada keyakinan ibu dianggap Tuhan? Itu bukti pengabdian kepada orang tua. Anishkurli wali walidayk. Tanda sayang. Ego sungkaman ke orang tua bagus. Ini salaman sama orang tua cuma gini aja. Sehat mak ya katanya. Macam kawan dia dibuatnya maknya itu. Cium peluk. Cewek diciumnya ya. Istrinya dicium. Pas maknya gak mau dia. Padahal kalau nggak ada maknya nggak ada dia. Nah jadi sungkaman kalau yang dia maksudkan ke orang tua bagus, benar itu. Tapi kalau sungkaman ke bos jangan. Kalau unsurnya dunia jangan. Cukup dengan salaman, kemudian cipika-cipiki sesama laki, cipika-cipiki sesama perempuan. Nah jadi tergantung kebiasaan. Kalau di Yaman kan pantang kalau misalkan nanti habis acara salam-salaman kita, datang satu jamaah, ditariknya kepala Ustadz Amar, diciumnya kan, pantang itu. Apa kata Ustadz Amar? Udah dijakati ini, baru dijakati ini, jangan pegang-pegang kepala kan, nggak biasa di kita. Habib Umar itu langsung ditarik kepalanya oleh orang Arab, itu dicium, biasa di sana tuh. Nah kalau di kita nih, yang biasa-biasa saja, ya, yang biasa, jangan yang luar biasa. Jadi sungkaman kepada orang tua, lanjutkan. Saya mendukung, itu bagus itu. Ya. Tapi kalau misalkan ke orang yang lain, jangan perlakukan seperti orang tua sampai sungkaman dan sebagainya, ya. Jadi dengan orang tua iya, tapi kalau dengan yang lain buatlah yang biasa. Baik. Sepertinya ini yang bertanya kritis orangnya, mau mengkritik apa yang terjadi. Ada lagi, Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, izin bertanya, bagaimana status hukumnya apabila di dalam keluarga yang senasab dengan kita, namun dikarenakan seringkali kita yang selalu dikucilkan, dizalimi oleh mereka terus menerus. Apakah boleh kita menjaga jarak dari mereka dengan tujuan agar kita tidak terzalimi? Jika kita memilih tidak bersilaturahim kepada mereka bukan karena kita benci, namun supaya istri anak kita tidak merasakan berlarut-larut yang seharusnya tidak mereka rasakan. Menjaga jarak beda dengan memutus silaturahim. Memang ada keluarga tertentu
Yang mereka hormati hanya yang ekonominya menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, semua salah. Kalau yang kaya itu datang, didorongnya pintu, pak, masuk pak, cepat, nggak apa-apa, semua begitu. Tapi kalau yang menengah ke bawah, mulutnya ini batuk mulu kata orang tuh. Jadi direndahkan. Tapi yakinlah, kita puasa itu kan menanamkan keyakinan. Di waktu kita sudah makan sahur, mulailah masuk puasa. Pagi jam 8, 9, 12, makin haus itu. Makin haus. Tapi walaupun makin haus, yang beriman gak mau membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia yakin pasti 100% maghrib akan tiba nanti. Maghrib akan tiba, saya boleh makan, boleh minum. Keyakinan dalam hidup ini, kalau saat ini kita di bawah, yakini hidup ini seperti roda, nanti akan di atas. Saat kita di bawah, jangan berkecil hati. Saat kita di atas, jangan merasa sombong. Nanti turun juga ban kereta api itu. Roda itu turun nanti. Nanti kalau udah turun baru kena tai ayam. Tahu dia, ya kan? Maka yakinkan, ya Allah, hari ini saya di bawah, saya yakin besok Engkau akan memperbaiki kondisi ekonomi saya. Karena itu, kalaupun ada yang merendahkan, biasa saja, jangan respon dengan yang negatif. Biasa saja. Kalau dengan keluarga umpama ada acara, datang aja, enggak datang. Kalau enggak datang itu namanya nanti memutus. Ada acara keluarga, datang seperlunya, habis pulang. Jangan lama-lama di situ. Itu tidak lama-lama di situ, menjaga jarak. Jadi datang ke situ, tetap hati dibersihkan. Datang ke situ, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah, kami pulang. Biarin aja orang menyebut kita apapun. Jangan kita terlalu memikirkan apa kata orang. Kata orang, kalau ini kata orang, ini emas. Kata orang ini kotoran ayam. Sedunia ini mengatakan emas ini kotoran ayam, dia akan tetap emas, nggak berubah jadi kotoran ayam. Jangan kepingin dipuji-puji. Kalau ini kotoran ayam, Donald Trump pun mengatakan ini emas katanya. Semua presiden mengatakan ini emas katanya. Padahal ini tai ayam. Tetap dia kotoran ayam, jorok itu. Jadi kita harus punya keyakinan. Tetap jaga silaturahim. Jangan berkecil hati. Kalaupun ada keluarga sendiri yang mengucilkan kita. Enggak usah yang bertanya. Saya pun bisa merasakan di saat kita tidak punya, keluarga kita itu jugalah yang menganggap kita kecil. Tapi ketika kita sudah dikasih oleh Allah, dibuka oleh Allah pintu rezekinya, nanti semua mereka itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi kita itu pikirkan kasih sayang Allah, jangan pikirkan orang. Karena kita diciptakan untuk memikirkan Allah, zikir kepada Allah, bukan memikirkan apa kata orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini mudah-mudahan Allah ridhai dan semakin kuat hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat banyak lagi yang ingin kita diskusikan dengan Tuan Guru kita pada malam hari ini, namun waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pengajian-pengajian berikutnya kita dapat berkumpul kembali di pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mintakan kepada Tuan Guru